دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kembali yang terhormat dan kita hormati segenap pengurus Yayasan Persatuan Umat Islamiyah Masjid At-Taqwa. Ini adalah Pak Juwagi, Pak Jimur, Pak Iswayudi, Pak Haji Winarso sedang mewakili kita kuliah subuh ya di Darussalam. Pengurus masjid, para guru, para alim ulama, ya tokoh masyarakat tadi Pak Ade Haji Dodi, ada juga dari Nurul Ikhlas, ini ada Tengku Ismail nih. Ismail orang Aceh, rumahnya di gunung dekat kali, rajin ngajinya di mana-mana saja. Ya, beserta Tengku di mana. Ada dari baik dari Mudah-mudahan Bapak Ade, orang tua saya di sudut, ibu-ibu, guru, rahimakumullah. Tidak menyebut satu persatu, teriring doa agar kita selalu selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjangkan karena sekarang jam subuh itu kan jam 4:30 lewat. Nah, kita langsung saja. Ini izin saya bawa laptop sendiri. Ya, jadi saya bawa sendiri. Jangan dibayarin ya. Enggak, ini memang ini dari tahun 2007 ada yang ngasih, ada yang hadiah. Saya pakai kemana-mana. Sudah penuh ini, udah kuat lama jalannya. Ya, supaya berpahala. Di rumah ada yang lain. Hari ini kita akan mengkaji. Ini minta izin ya, karena sebentar lagi bulan suci Ramadan. Salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, hari ini karena zakat itu panjang pembahasannya. Mohon izin, hanya yang kita bahas pagi hari ini tentang zakat fitrah. Sesuai subtema, boleh nggak bayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Nah, itu kan jadi polemik ya. Kalau nggak tahu ilmunya jadi masalah. Hari ini kajian fikih tentang zakat tas. Tas itu bukan tas bermerek yang dari luar negeri. Ini yang punya ide orang tua kita nih ya. Taklim Ahad Subuh At-Taqwa. Hari Ahad 13 Sya'ban 1447 Hijriah. Hari ini tanggal 13, hari Senin tanggal 15. Jangan lupa ulama. Nah, ada ini musabah itu sahih hadisnya. Kita ngajuin proposal sama Allah. Apa sih proposal biar panjang umur, dalam keadaan sehat, punya rezeki. Yang ketiga, proposal kita yang ketiga adalah kita minta kalau meninggal husnul. Itu aja proposalnya. Nyatanya tahun lalu kita berdoa, hari ini umur ya. Saya baca dulu kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul zakat.
Ta'rifu zakati lughatan at-tathiru wan nama'u ay az-ziyadatu wal khairu wal barakah. Wa li anna Allah yutahhiru muzakki biha min az-zunubi wa razilatil bakhli. Ini berupaya kita fotokopi slide-nya, khawatir pertama kalau laptop kita nggak mau, kedua kalau mati lampu. Jadi gini. Yang ketiga, usia kita udah tua. Biasanya kalau nulis lama, yang penting di fotokopi. Ya. Yang ketiga, bermaksud supaya nggak ngawur. Saya kalau kemana-mana pasti bawa kitab, karena memang harus. Sekarang kita pahami dulu az-zakatu. Zakat itu apa? Ada yang sebelah kanan tuh, yang paling atas. Itu di fotokopi, tapi supaya enak juga saya buat di layar. Maaf, az-zakatu, zakat itu lugotan menurut bahasa. Arti zakat menurut bahasa, atau kalau kata anak kuliah secara etimologi, secara bahasa. Ada Pak Fatur, maaf Pak Fatur. Assalamualaikum. Izin ya Pak ya. Apa itu at-tathiru? At-tathiru, zakat secara bahasa artinya at-tathiru. Apa itu? Membersihkan. Wan nama'u juga bertambah. Ini gini, orang yang bayar zakat itu hakikatnya sedang membersihkan diri dan harta. Jadi zakat sesungguhnya membersihkan harta yang kita miliki. Contoh, maaf, kita punya uang 100.000, beli ayam di potangan tuh, kan duitnya halal. Kita bawa pulang, potong lehernya, langsung direbus, nggak usah disiangin dan bulu-bulunya, enak nggak? Hah? Enggak, kita sembelih, potong, bawa dari situ tuh, ulang rebus. Kita bilang sama istri kita, mama, langsung digoreng. Mau makan nggak? Nah, mesti diapain dulu? Nah, itu maknanya bersihin bulunya, kotorannya. Orang yang punya harta tidak dikeluarkan zakatnya. Sama orang beli ayam makan dengan apa tadi? Nah, itu ngerti? Ya. Wah, itu warna mau. Yang kedua maknanya kata Rasulullah, zakat itu bertambah, berkembang. Nanti kita akan bahas di sini lebih lanjut ya. Allahu Akbar. Bersyukurlah orang yang punya harta. Ini dia, yaitu aziyadatu, bertambah apa? Kebaikannya, wal khair wal barakah. Nih, orang yang sering ngeluarin rezekinya, zakatkah, sedekahkah, infaklah, maka kata Allah aziyadatu, makin bertambah rezekinya. Maaf, ini kita iseng-iseng berpikir, kita punya uang 100.000, kita keluarkan 10.000. Kalau secara matematik kurang apa nambah? Kurang. Kan 100.000 dikeluarkan 10.000, berarti tinggal berapa? Kurang apa nambah? Tetapi di sisi Allah nambah. Kenapa? Karena hakikatnya yang 100.000 itu investasi. Bertambah wal barokah. Barokah. Gini nih, barokah itu maknanya sesuatu yang kita miliki cukup. Bapak pilih mana? Miskin sehat sama kaya sehat? Satu. Saya ulang, pilihan cuma dua ya. Miskin sehat sama kaya sakit, pilih mana? Tuh, yang dipilih kaya sehat, kan nggak ada pilihannya. Berkah itu cukup. Jadi gajinya nggak besar, tapi penghasilannya cukup. Di Bekasi, saya pernah ngisi acara, wah ya bener.
mobilnya 15. Payah banget. Rumahnya mobilnya dari Alfa sampai Fiat. Rumahnya berlantai 4, mengkilap. Hartanya di mana-mana bersertifikat. Kalau jalan-jalan ke Raja 4. Bininya cantik memikat. Bahkan jumlahnya, jangan dong. Satu. Wahaya benar. Ya Allah, begitu acara besar, ada sate, ada apa? Dia bilang ada dokter, boleh nggak saya makan sate? Kata intinya, papa darah tinggi. Itu kalau makan ini bisa polet. Kalau nggak pegangin dia, pegangin tusukannya. Berarti dia nikmatin sate nggak? Enggak. Nasi kubuli anget, begitu mau dimakan, jangan. Diabetes. Mesti makannya nasi yang kemarin diangetin, dengan nasi basi. Hartanya banyak, nggak bisa makan. Ternyata saya pikir orang makanannya apa sih? Panggil pembantunya, Mbak, tolong bawain makanannya. Allahu Akbar, nasi sekepel yang kemarin yang basi, ayam aja nggak mau makan, ditaruh sama timun kukus. Jadi timun sama nasi basi orang kaya. Saya punya burung beo, makanannya juga kaya. Cakapan beo sama dia. Ternyata orang itu nggak berkah. Wah ya, gini mas saya. Pak Ustadz naik apa ke sini? Bawa motor saya. Mana motornya itu? Tahun 2007 sama seumuran ini. Supra. Kan jauh. Ya nggak apa-apa Pak Haji. Nggak punya mobil kata dia. Apa kata dia? Tadi anterin. Wah, saya ceramahnya gemuangan sudah menggebu-gebu. La ilahnya panjang saya, kalau tanya kan la ilaha illallah. Mau dibawain mobil kayak pulang saya, pulang. Saya bilang sama istri saya, yang beb, bulan benar. Saya bilang itu pohon mangga sama pun alpukat tebal, lagi berbuah. Itu alpukat gede-gede banget tuh, mangga lagi berbuah banyak, tebal. Jam 11 malam saya pulang. Kok ditebang? Buat mobil liwat. Ketemu dengan bener nggak? Tuh ada yang masih mobil. Tadi saya ceramah gini-gini. Adiknya saya panggil. Nung, ada gergaji. Lah, aku mau bacok sampai gini hari. Bukan. Tolong terbagi pohon alpukat sama mangga. Kan jam 12 bang. Tebang nggak ya? Abang upain cepet. Tebang. Saya tebang, habis subuh saya tungguin jam 7 kagak datang. Kepagian kali ya, nah jam 10 kagak datang. Sampai gini hari saya bilang suwe banget, ya Allah, pohon mangga saya tebang, alpukat ambruk, mobil kagak dapet. Kata gini saya, itulah jangan pernah berharap. Sedih saya kalau lagi begitu, ya Allah. Nggak sakit hati, tapi mepet juga saya jadi kan. Habis pohon mangga dari orang, dari terubus, buahnya keren, berbuah terus, gede banget buahnya. Kalau alpukat yang 1,3 kilo, 2 gede bener ya. Kalau saya jaga lebih besar, lagi berbuah, cakep, hitam tebal. Sampai gini hari saya takut di alpukat, takut gini saya timpuk. Lu dulu tebak, sekarang lu beli, ya kan? Jadi, iya. Jadi hakikatnya rezeki yang kita keluarkan itu diganti sama Allah. Jangan beli. Ini dalilnya nih. Wali Allah, bahwa sesungguhnya Allah yutohiru, ingin membersihkan apa? Al-muzaki, orang yang membayar zakat. Muzaki itu orangnya, mustahik yang nerima.
Bersyukur kita kalau tempatkan bagi orang yang punya rezeki, berarti memberi. Yang nggak punya rezeki, nerima. Pilih mana kita? Memberi. Yang nggak punya rezeki, menerima. Kalau ada musafir ke rumah kita, Assalamualaikum Bu Haji, Pak Haji, minta sedekahnya. Hakikatnya orang itu diantar Allah ke rumah kita untuk membersihkan harta kita. Kasih 5.000 atau minum apa aja. Jangan bilang begini, sebentar ya nak, ibu sholat duha dulu 8 rakaat ibu sholat, ditungguin aja. Setelah 8 rakaat udah Bu Haji, udah. Nah sekarang jalan, semoga dapat rezeki. Kata anak itu, suek banget Bu Haji, saya tungguin sampai 20 menit, saya kira dia mau bisa ngasih rezeki. Gak usah, kasih aja. Kenapa? Karena Allah ingin mensucikan diri kita. Lihat dengan zakat itu, dari mana nih dia? Minaz zunubi, dari dosa-dosa kita. Warazilatil bakhli, dan untuk menghilangkan, jangan jadi punya sifat yang bakhil. Apa baik? Pelit. Pelit itu kikir, buntut ketilang, korek. Air digenggam itu nggak keluar. Tuh, saking pelitnya. Air nih ditaruh sini, agak bocor, saking pelitnya nih. Orang kalau pelit itu minum kopi, kampasnya dijemur, dipakai lagi. Kita ulang lagi ya. Pelit dalam agama ada 3 maknanya. Ada namanya bakhil, ada namanya kikir, ada namanya kotor. Bakhil, kikir, kotor. Apa itu bakhil? Contoh yang gampang nih. Jalan-jalan kita ke Bandung rame-rame, nginep 3 hari, bawa duit gopek pulang utuh. Saya ulangi nih ya, nginep 3 malam di Bandung, bawa duit 5.000, pulang utuh. Berarti dia makan dari mana? Nah dari temennya, dibuahnya luar biasa. Yang kedua, apa itu kikir? Contoh, pulang dari Bandung, mampir di rest area 79. Nah, udah selesai mau pulang, bis mau berangkat ke Attaqwa, ke Jakarta, udah mau balik. Ada yang angkat tangan, Haji, izin, boleh ke kamar kecil? Ayo, jangan lama-lama, sebentar ya mau pipis. Masya Allah, udah 30 menit gak balik-balik, sampai 45 menit enggak. Ada gak orang pipis sampai 45 menit? Jadi beranak. Lalu kata pimpinannya, coba kalau dilihat itu teman kita kalau keluar-keluar di WC 1 sampai 9 gak ada. Jangan-jangan dia salah baca masuk ke WC perempuan. Iya, bisa saja dia. Oh gak ada. Gak ada, kemana? Cari, nanti bahaya. Allahu Akbar, di WC nggak ada, dia ngumpet lagi makan somai. Tuh, bilang apa tadi? Pipis, nyatanya lagi makan. Itu namanya kikir. Yang ketiga namanya kotor. Apa itu kotor? Ini contoh gampang. Orang itu pelit, medit. Nah, di rumahnya ada cucu, nginep, ada makanan Black Forest itu, makanan lah, enak, dipotong-potong, ada 10 potong buat sarapan. Temennya cucu main ke rumah kakek. Hai, kata cucu, mau kue enggak? Mau, ambil main, balik lagi, boleh ambil lagi, ambil, dari 10 tinggal 3, berarti 7 dimakan. Kakeknya dia, kalau diminta lagi udah habis, padahal masih ada gak? Itu kotor namanya, ngajarnya anak pelit. Oh, jangan. Allah tidak ingin kita jadi orang pelit. Nabi Muhammad yang saja karya jalan. Nabi Muhammad sedekahnya lebih cepat dari angin. Angin nggak lebih cepat dari Muhammad. Karena Nabi Muhammad pernah Isra Mi'raj, diperlihatkan orang yang sedekah itu mulia insya Allah. Jadi Nabi Muhammad sedikit-sedikit sedekah.
sedikit-sedikit sedekah. Kita sedekahnya, nah, terima kasih kejujuran kita, ya. Jadi gitu, itu setelah definisi. Nah, karena kita lanjutin ini supaya waktu nih ya. Saya juga capek banget ya dari pulang jam 12 malam. Wasyar'an, menurut ilmu agama, fikih, syariah, apa itu yang namanya zakat? Ikhraju, mengeluarkan apa? Malin, harta. Apa harta yang dikeluarkan? Mahsusin, harta tertentu. Tuh, zakat artinya mengeluarkan harta tertentu. Kan? Harta itu sesuatu yang berharga. Uang harta, motor harta, uang kantor, rumah, baju, suami, istri. Bapak mau gak bini dizakatin? Kasih orang, gak boleh kan? Sekali saya enggak. Jadi harta tertentu, nanti kita akan bahas jenis-jenis harta yang dibuat. Salah satunya emas. Nanti ada hisapnya. Emas udah 3 juta sekarang. Udah naik 3 juta. Gua turun lagi. Oh, dari Purwakarta berarti emasnya. Mas Purwakarta boleh turun ya. Ala wajib masusin. Jadi ginilah, zakat sesungguhnya harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara tertentu dan diberikan kepada kelompok. Ada berapa kelompoknya? 8 yang wajib menerima. Nggak boleh keluar dari ini. Oke, saya mau nanya sama-sama. Boleh nggak uang zakat mal, zakat fitrah buat perbaikan masjid? Nggak boleh. Karena mau ditentukan sama fakir, miskin dan seterusnya. Nggak boleh disisakan uang zakat itu untuk kepentingan operasional masjid. Nggak boleh ya. Nah, sekarang kita naik tuh di fotokopinya. Dasar hukumnya ada kan tuh mana ya? Wadah di slide kok jadi begini ya kalau di fotokopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khus, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka orang yang kaya. Apa? Sodakotan, zakat. Sebagai apa? Tutohiruhum, untuk membersihkan. Watu zakihim, mensucikan, untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka. Wasolli alaihim, nih sholli bukan sholat ya. Ini kalau kita jadi panitia zakat, doakan orang yang bayar zakat. Kata yang ada zakat pakai bahasa Indonesia saja gini. Saya niat mengeluarkan zakat tahun ini. Terima kita. Saya terima ya Bu zakatnya. Bacakan Fatihah ya. Pakai bahasa Indonesia saja kalau bisa bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab bagus. Kalau mata qobal min zakat fiti wa zakat. Pakai bisa saja gini. Ya Allah, berkahi orang tua ini. Selamatkan dunia akhirat. Doakan mereka. Kenapa inna sholataka? Karena sesungguhnya doa kalian itu kepada yang membayar zakat sakanun, membuat hatinya tenang. Bayar zakat ya. Jadi dasar hukumnya ini ya. Suratnya namanya Surat At-Taubah, surat nomor urut berapa ya? 9 ayat 103. Ini udah ada sih ya. Kita terus dulu nih, penting nih ini. Ini yang penting. 4 hal yang wajib kita bersihkan dalam hidup ini. Enaknya nih kalau di fotokopi slide-nya 4 hal bersih. Yang pertama kata Rasulullah, tubuh kita harus dibersihkan dengan cara toharo. Ada berapa toharo? Ada 5 sehari-hari. Yang pertama mohon maaf, itu al-ibid. Ibid itu keteak itu kata Nabi bersihin. Bahkan sampai jempol. Ini ibid itu apa namanya? Bulu keteak itu mesti dibersihin. Dikerok, dicampur. Jangan nanti sampai gondrong sampai 15 cm kan jelek. Alisar, kumis, al-halal, jenggot dibersihin, dirapin, dia cakep ya. Jangan punya kumis ujungnya doang kayak lele jumbo, nggak dirapin sampai segini kayak lele jelek, dirapiin, jenggot dipelihara, cakep. Kalau
dilipat begini, masya Allah, kelihatannya, makan bubur ayam nempel sini nih, dirapikan, yang dibawa dirapikan, kuku, potong kuku, yang sunnahnya hari Kamis, habis asar atau Jumat. Ini cara memotong kuku sunnah kata Nabi Muhammad. Yang pertama ini al-asabi. Yang pertama ini alibah. Sini jari apa namanya? Jari telunjuk. Ini dari sini kemana? Sini, ke sini, ke sebelah ke sini. Nah kalau kaki dari kelingking. Kalau kita kan yang mana aja kan? Nggak apa-apa tapi nggak berpahala. Ini. Yang menarik ini yang digigit yang dipotong, ini yang nahan. Betul kan? Ini ya. Rapikan tubuh. Kalau mau sholat nggak sah kalau nggak toharo. Wudu. Kalau wudu nggak ada, tayamum. Namanya toharo. Yang kedua, wajib dibersihkan hati. Nah ini dia. Ini yang bahaya. Luqmanul Hakim, namanya diabadikan dalam Quran. Dia bukan nabi, manusia biasa, tapi walimu. Ada kan surat Luqman? Ini orang dahsyat. Saya beri contoh yang pertama. Dia punya keledai apa ya? Keledai itu lebih kecil dari kuda ya, lebih gede dari kambing, benar. Kecil. Jadi sebab salah dia, kambing gedean, kecil. Lalu anaknya suruh naik di keledai, bapaknya nuntun. Di pinggir jalan ada yang bilang gini, itu anak nggak tahu diri ya. Bapaknya suruh nuntun, anaknya anak nggak sopan. Didengar sama Luqman, turun dia. Nah, sekarang kamu yang turun, bapak yang naik. Sekarang bapaknya naik, anaknya nuntun. Di jalan sana bener-bener orang tua. Waduh, ini orang tua lamun apa? Anak kecil suruh nuntun, bapaknya bener ini orang tua. Kata Luqman, nah ayo naik. Serah, tadi kamu naik salah, bapak naik, kamu di depan. Jalan sampai gang ketiga bilang gini, bener-bener tuh bapak. Otaknya di mana udah tahu keledai kecil. Ditaikin, wah ini mah orang mana sih ini? Udah salah lagi. Akhirnya kata Nabi, kata Luqman, nah salah lagi. Ayo kita turun. Nah, kan jangan naik, kita turun berdua. Kamu di depan, ayo di belakang. Sampai 3-4, itu orang gimana sih? Keledai nggak ditaikin, kan sayang. Dituntun, ini nggak buat apa buat keledai. Ditaikin anak salah, ditaikin bapak salah, ditaikin berdua salah, nggak ditaikin juga. Apa kata Luqman? Nah, itulah manusia. Kita susah, salah di mata mereka. Kita kayak dicurigai, jaga hati. Ini Luqman adalah abdi apa ya? Abdi itu bahasanya server, khodim, pelayan benar, bahasa Inggris server. Kata tuannya, Luqman, tolong potong itu sembelih kambing yang paling gemuk. Baik tuan. Ambilkan daging yang paling enak yang ada di hewan itu. Baik tuan. Sembelih, diambilin hatinya sama lidahnya. Tuan, ini daging yang paling nikmat di hewan ini, hati dan lidah. Dimasak. Gimana tuan? Masya Allah, haji enak. Sebulan kemudian kata tuannya, hati dan ini tuan, daging yang gak enak. Loh, kamu gimana? Kemarin bilangnya yang paling enak hati dan lidah. Kok ini sama? Apa kata Luqman? Tuan, dari hati dan lidah inilah enak dan tidak sampai ke seorang. Kalau kita ngomongnya lembut, hati baik diterima orang lain, adem. Tetapi kalau hati ini gak senang, ini bahaya, diterima orang lain juga gak enak. Wah.
bersihkan diri kita dengan ingat pada Allah Subhanahu. Apa yang mau disombongin sama kita? Nggak ada kan? Jangan. Nabi ingetin. Yang ketiga, dosa. Kita punya dosa nggak? Oh banyak. Bener Haji. Dibersihkan dengan taubat. Jadi kalau kita salah, astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, saya dosa. Yang kedua, sabar. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan taubat, nggak bisa. Tapi dengan sabar. Contoh, orang sakit lama, sakitnya stroke. Dalam stroke, segerobak aja berat. Ya, iya. Orang kalau stroke itu kan sakit banget ya. Malam saya ceramah ya, lagi dia nangis, namanya Pak Matamin. Kenapa Pak? Stroke saya. Dalam hati saya, jangankan stroke, segerobak aja berat. Tahu kan? Hah? Oh setrak. Dia setrak. Kalau menerima sakit, maka dosa yang dulu hilang dengan sabar. Benar, jangan ngeluh. Allah yang ngasih, tapi berobat. Kalau hidup ekonominya pas-pasan, kadang-kadang, kadang tidak, sabar, dosanya hilang. Diuji, kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita terima sambil bertawakal, hilang dosa kita. Maaf, bapak-bapak, maaf, bersyukur kalau punya bini cerewet. Benar, galak itu. Ini ada orang Betawi di sini. Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Sapi Azami, Tuan Guru, Pak Kububi Jakarta? Di Kebayoran. Wah itu maha guru. Orang dari Yaman, orang Indonesia ke Yaman. Apa kata orang Yaman? Jangan dari mana ente? Min Jakarta. Wal fokusu, khususnya dari mana? Kebayoran Lama. Gak usah ke Yaman. Di Jakarta ada makam, namanya Kiai Sapi Azami. Orang Yaman ziarah ke makamnya dia. Itu kucing buang pup di situ. Begitu dibuang, yang keluar adalah aroma lebih wangi dari minyak kasturi. Wali semasa hidup Allah itu Buya, kalau pulang malam istrinya begini, Bang Haji dari mana dari baru pulang? Bu, pada kiai kemalaman pulang. Kata Kiai, maafin Umi. Dia mulai begini, introspeksi diri, bahasa keren, muasabah. Bener ya Allah, di mana-mana orang cium tangan sama saya, di sini saya cium tangan dengan diri saya, untuk ngilangin kesombongan saya di luar. Kalau titip bini yang cerewet, oh, kata muridnya, cerain aja Kiai. Ngomong apa lu? Ini kalau nggak gara-gara dia saya sombong. Jadi di mana-mana dia ceramah, asal pulang, Umi, maaf Umi. Begitu istrinya meninggal, maaf ya, meninggal, puluhan tahun dia berumah tangga, di makam habis takin, dia bilang gini, orang pada kumpul, ya zaujati, talak tu syaratan. Gini maksudnya, hai istriku, aku ceraiin kamu talak 3. Padahal lagi di mana itu? Di makam. Kata orang, Kiai, lah kau udah mati. Gua gak mau bersama lagi di akhirat. Udah cukup kebelangsak kebayuran. Jadi jangan nyampur lagi sudah ya. Maaf. Sabar itu membersihkan kesalahan. Sabar aja Pak. Udah. Bapak lagi pulang jalan-jalan, pulang kondangan, apa lari pagi, pakaian rapi, anak kecil main bola. Bolanya persis kena baju kita, nempel. Di sini baru. Kalau kita bilang astagfirullah, ya Allah maafkan saya, berarti kita diampuni. Tapi kalau kita bilang gini, siapa tadi itu? Jangan menang bola. Pasti anak-anak nggak ngaku kan? Begitu ngaku, kamu ya anak setan kamu. Nah, tambah dosanya. Sabar aja.
Ada uang cepet bahasa nggak enak. Ada uang cuma 100.000 kita simpen, ya maaf nih ya, hilang. Hilang. Udah, bukan rezeki. Ya. Tiba-tiba ada teman lama datang ke rumah kita, ngasih rezeki 100. Balik kan? Balik. Jangan bilang begini, coba kalau nggak hilang jadi berapa? Nah, itu yang salahnya. Dia masih ingat yang hilang. Ini kalau hilang 200 nih, udah dikasih masih kalau nggak hilang. Nah, yang ketiga, dosa ini diampuni dengan puasa. Man pariha biduli Ramadana, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu dzunub. Siapa orang nanti 17 hari dan sekarang puasa, diampuni dosa kita. Nah, ini dia yang sesuai dengan tema kita, harta kita bisa bersih jika berzakat, infak. Sedekah itu ya bagi. Masa ketelan makan nasi uduk sebungkus saudara kita lapar? Wah, keterlaluan. Kalau kita jadi suami, makannya hokben, bawa pulang buat istri kita juga hokben. Jangan kita makannya hokben, bini kita makan lagi gabeng ben. Enggak level. Ya begitu, jadi bapak-bapak ini ya. Sekarang kita masuk pada intinya. Oh maaf, ini saya salah, nggak, ini saya nggak perlu ya. Kalau nggak ada, nggak saya lewatin ya. Maaf, yang karena nggak terfotokopi. Yang ini. Nah, sesuai dengan tema kita, waduh dikit lagi. Babu zakati fitri. Ini bab menjelaskan tentang dibalik. Halaman 2. Maaf ya, kita balik dulu. Yang sebelah kiri paling atas. Enaknya di sini ternyata. Babu zakat, ini bab menjelaskan tentang zakat fitrah. Ingat kalau punya anak namanya Zaki, pakai Z. Zaki itu anak hati bersih, anak bersih. Tapi kalau pakai DZ, pakai Zaki, cerdas namanya. Ya, kalau pakai J, Zaki artinya dia bebel. Nanya guru kalau kasih nama, pakai bahasa Arab. Wah, main aja ini musim banjir, Siti Banjiria. Kasih nama yang benar. Ya. Kita mulai, maaf, nggak terjemah takut nanti nggak muat ini. Saya baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sumia dikasih nama. Disebut bizalika itu kenapa dikasih nama itu zakat fitri? Nggak pakai H ya, FITRI. Kenapa disebut zakat fitri? Li'annaha, karena sesungguhnya zakat itu di dia tajibu inda fitri, dari asal kata karena wajib seseorang ketika sedang puasa berbuka puasa. Maaf, ini gampangnya. Kenapa yang pertama disebut fitri? Karena orang kalau lagi puasa, buka puasa, dalam bahasa Arab namanya fitri, iftar. Iftar itu, jangan bilang begini, mau ngapain itu beli iftar? Iftar itu makanan apa waktu? Waktu. Jadi jangan bilang beli iftar, beli takjil. Beli aja bilang, mau beli apa? Beli makanan buat buka puasa. Jadi yang pertama disebut fitri. Kenapa disebut fitri? Karena dia dilakukan pada bulan puasa. Kan zakat fitri cuma bulan puasa kan? Kalau zakat mah kapan saja kecuali daun-daun nisab. Yang kedua, waktu sama juga disebut al-fitrah. Nah, baru pakai ta. Apa al-fitrah? Bimana al-hilqo. Il-hilqotu. Disebut zakat fitrah pakai H belakangnya. Kenapa? Karena kita ini hilqah itu artinya ciptaan. Hadisnya begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Apapun agamanya, bayi lahir dosa enggak?
Enggak, namanya fitrah. Jadi disebut fitrah. Waktu sama disebut juga az-zakatul badana. Jadi zakat fitrah itu ada 3 artinya. Ada namanya fitri, zakat fitrah, zakat badan. Dasarnya mana? Li'anna, sebagaimana sesungguhnya kama fil hadis, ada hadis dari Nabi ini dia. Zakatul fitri, zakat fitrah itu, zakat badan itu tuhratun, sebagai pembersih, penyuci. Apa? Liso ini hakikatnya zakat fitrah yang akan kita bayar nanti sebagai pembersih. Pembersih apa? Pembersih minaropasi, dari dosa seseorang yang sedang puasa. Waktu matun, fungsinya zakat sebagai makanan buat siapa? Lil fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir, wal masakin, orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir definisinya dibaca saja. Fakir adalah seseorang yang tidak punya penghasilan sama sekali, gak ada kerjaannya, serabutan lah. Kadang ada yang ngasih, ada yang kadang ada yang nyuruh. Itu diutamakan, fakir. Kalau miskin, orangnya kerja tapi tidak mencukupi. Katakan penghasilannya sebulan cuma 2 juta. Sementara kebutuhan hidupnya buat makan, pendidikan, kesehatan 2,5 juta. Berarti kurang 500 kan? Namanya miskin. Nah, ini berhak diberi. Nah, jadi itu definisi apa namanya? Secara makna. Ini nggak boleh lewat jam 6 ya, kan baik nih. Kasihan capek ya. Ini yang sesuai dengan tema. Awqatu ikhraji zakatil fitri. Ini terkait masalah kapan waktu membayar zakat fitrah. Nah, sudah ada ya di atas sebelah kanan. Al-awal nomor 1, ini waktunya ya. Waktu wujubin, wajib dikeluarkan zakat. Kapan? Biidroki, ketika mendapati juz'in, sebagian, min Ramadana, sebagian bulan Ramadan, wa juz'in minas Syawal, atau sebagian bulan Syawal. Biayakuna, dengan gambaran asyahsyu, seseorang maujudan, dapat ada mutasabisan disuruh dirujuk. Gini nih gampang ada. Wajib itu zakat dikeluarkan. Hukum yang pertama gini, seseorang itu dia menemui bulan Ramadan, juga ketemu bulan Syawal. Enaknya begini, ada ibu-ibu hamil, lahir menjelang maghrib, tuh bayi ya, begitu maghrib lahir bayi. Ternyata besok dia Idul Fitri, begitu hari Idul Fitri belum hari raya, subuh meninggal dunia itu bayi. Maka itu bayi ketemu bulan Ramadan, ketemu juga bulan Syawal, maka wajib zakat fitrah. Jangan salah tuh, dia lahirnya di penghujung Ramadan, dia meninggal di awal bulan, maka kena wajib bayar. Yang kedua, ada orang hidup sakit, sehat, hari pertama keluar sehat, ternyata sore harinya meninggal dunia, wajib pasti karena masih Ramadan. Yang ketiga, ada orang non muslim, semoga masuk Islam persis di tanggal ujung Ramadan, ya, dia masuk Islam persis setengah 6. Begitu setengah 6 dia Islam, besoknya belum sampai dia ibadah meninggal dunia, maka wajib bayar pada baru syahadat. Saya meluruskan di sini, kalau ada orang pengen masuk Islam, buru-buru, jangan bilang begini ke masjid ini, Pak Haji saya mau masuk Islam, saya tunggu pengurus. Kalau nanti dia nggak jadi masuk Islam, kita ikut mengkafirkan dia yang kedua. Oh, ini anaknya pikir. Jadi suaminya adalah kerja, nggak punya penghasilan, istrinya masih produktif, maka bayar zakat kepada siapa? Suaminya. Wah, ini baru
Wah. Tapi jangan bilang begini ya Haji ya. Dalam hati aja. Jangan bilang gini nih. Papa, Mas, saya berjaga sama Mas. Mas kan udah lama jadi orang kaya. Tak kerja, bokeh. Kata suaminya, awas lu becekek. Gak usah. Bilang dalam hati, saya mau ya Rob, saya mau bayar zakat buat suami saya. Kasih, Mas. Ini pegangan ya Mas, mau lebaran buat Mas. Dia lihat, wah 500.000. Dia bilang begini, terima kasih saya. Itu Allah yang nyuruh. Kalau dikasih orang aja lihat, nama ngasih orang lain, saya pengen. Jadi istri yang punya rezeki diperbolehkan berzakat kepada suami. Ya ini enaknya nih kita ngaji ya. Jadi kembali dulu, kalau yang mau utama habis sholat subuh sebelum Id kita bayar. Wah, ya ada teman kita, siapa dia nih? Kan gampang lihat orang bersama. Duduk aja beda duduknya. Orang kalau nggak punya ini duduk bisa aja, nggak tahu gimana. Beneran, jalannya beda, dirinya beda. Tahu sih saya apa banget ya? Tapi kalau ngaji ya Pak, ini ngaji ini setannya banyak. Yang di mata dicubit. Kita lagi ngaji, setan iseng aja. Mata ngantuk. Ya. Ada yang di pinggang. Itu setan kayak deh. Ada yang di dengkul, ada yang belonjor aja. Karena memang setan cuma udah bolak-balik salah depan salah. Sederan salah, memang benar-benar ya. Jadi kembali kalau mau yang abdul kayak gitu. Yang kedua, yang ketiga, maaf. Tadi kan pertama wajib, urutan kedua abdul. Wasalisu yang ketiga, ini dia. Asalisu waktu jawaz, arti boleh. Nggak wajib, nggak haram, nggak sunnah. Kapan itu? Wahwa min awali Ramadan. Contoh, hari ini tanggal 1 Ramadan, maka boleh mengeluarkan zakat tanggal 1 atau tanggal 2. Artinya di awal Ramadan boleh, tapi nggak abdul. Kenapa coba? Baru saya sadar saya. Karena zakat itu Allah inginkan untuk orang-orang yang berhak menerima, miskin, dia untuk nikmati di hari raya. Kalau sekarang kita kasih habis, bener juga agama itu keren bener. Karena dia pengen orang-orang masak tupat, beli sesuatu kan di penghujung. Kalau tanggal 1 Ramadan dikasih 3 bulan kemudian habis kayaknya. Nah, boleh mah boleh, tapi kurang hebat. Yang keempat, kita selesai dulu ya. Karena bila kelewat mah, ini mohon maaf. Ar-Rabi' yang keempat, waktu karoha. Apa karoha artinya? Makruh. Makruh ini. Makruh adalah sesuatu perbuatan dikerjakan sah, tapi Allah kagak demen. Apa kagak demen? Betawi banget saya dah. Perbuatan yang nggak dosa dikerjakan, tapi Allah kurang suka. Namanya makruh. Kalau sehari-hari orang yang makan aroma yang gak enak tuh, makan pete misalnya, boleh nggak makan pete? Boleh, nggak dosa kan? Tapi Allah kurang suka. Supaya Allah suka, ganti dengan jengkol. Jadi petenya, saya salah. Jadi merokok itu duhon, ya itu hak seseorang, boleh, nggak dosa. Tapi Ustaz nanti sini mana nanti berdua saya ini. Gak apa-apa ya, saya pinjam. Ini suami istri ya, ini suami, anggap aja suami ya. Saya istri. Sholat berjamaah, istri di sebelah kiri sah, tapi makruh. Tuh, nah, yang benar di sini sunnah. Ya ulangin ya, kalau sembahyang berdua, sebelah kiri sah nggak? Sah, tapi makruh. Tuh, sah, tapi nggak demen. Nah, sebelah sini, berarti sunnah. Jangan sebelah situ. Nah, kata wajib-wajib, di mana jaraknya? Kalau berdua, ya seginilah suami, jangan kejauhan. Tapi nggak dengar, udah tua, ya. Coba bala dulu mas. Kalau mau di Iya.
Amin mas. Terima kasih ya. Nggak ada masnya ya, juga ada saya. Ya. Karena gini, pasangan suami istri kalau sering berdua itu Allah suka. Sejalan dengan waktu, lama-lama pendengaran kita berkurang kan? Saya kan psikolog ya, saya belajar psikolog. Ada seorang suami lapor sama si dokter THT, apa THT ya? THT? Apa THT? Nah, telinga itu dan tenggorokan. THT bukan PHP, pemberian harapan palsu. THT ya. Udah lama berumah tangga, asal dipanggil istrinya nggak jawab. Daripada emosi, kayak tadi kurang sabar, dia konsultasi sama dokter THT. Dokter, ada apa pak? Istri saya nggak dengar udah umur berapa? 72. Bapak berapa? 75. Bapak berapa? Gimana caranya? Gini dulu, jangan dibawa ke sini, takut salah. Bapak tes aja dulu di rumah. Caranya bikin saya ya. Panggil jarak 10 meter. Nih bapak sini nggak usah diukuri kira-kira. Istri bapak di sana, bapak dipanggil. Kalau dia nggak dengar, nggak jawab, bapak maju kurang lebih 5 meter. Panggil lagi yang sama. Kalau nggak dengar juga, deketin di telinganya. Ulang bener. Akhirnya, masak apa hari ini? Ya, tidak jawab. Kata dokter maju berapa? 5 meter. Deketin lagi. Masak apa? Sekarang boleh di mana? Masak apa? Apa kata dia? Kan saya jawab tadi, opor. Berarti yang budak siapa? Jadi paling jauh. Masih jawab mas tadi opor, pakai ke kuping saya. Berarti yang mesti diperiksa siapa? Hati-hati bapak-bapak. Emang ngaji kita mesti jangan terlalu horor. Saya nggak debat kalau ada guru ngaji galak. Ngomong kiamat dituliskan lalala. Nggak ngaji lagi saya. Begini aja. Yang Allah nggak suka takhiruha, mengakhirkan yaumul id sampai hari id. Guru bisyamsi ini dia sampai maghrib. Kalau hari ini tatus awal sampai maghrib bayu bapak ya sah, tapi Allah nggak suka, itu mananya. Ilah, hati-hati ini dia menjadi sah, bahkan penting limaslahati, demi kemaslahatan ini dia. Kaintizori qorib di baru. Kita menunggu, ini udah mau isya, udah asar, maghrib. Kita menunggu siapa? Keluarga kita, katanya mau ke rumah kita. Yang dia orang gak mampu, simpen tuh zakat fitrah. Ternyata Allah memerintahkan lebih utama buat siapa? Keluarga, ketimbang orang. Keluarga kita jauh, mau ke rumah kita mau lebaran. Kita niat mau ngasih zakat. Zakat berapa banyaknya? Satu sok arba'atu mud kalau bahasa Arab. Bahasa Indonesianya 2,75 kilogram. Kalau diberaskan kurang lebih 3,5 liter. Boleh nggak sekarang? Abdul, bukan boleh lebih Abdul. Jangan mentang-mentang 3,5 liter. Udah setahun sekali segitu. Malu. Itu memang batas minim. Mentang-mentang 3,5 liter tiap tahun 3,5 liter, enggak, lebih. Beli sekarang, saudara kita mau datang dari jauh, udah asar belum datang, maghrib baru datang. Kita siapin beras sekarung sama uangnya. Ini dia, ini yang Allah mau. Awalnya makruh karena menunggu keluarga. Baik. Yang kedua, orang fakir soleh. Ada orang fakir, dia soleh. Ini caranya kata Nabi. Kalau ada orang dua, kita mau sedekah, dua orangnya.
sama-sama miskinnya, sama-sama fakirnya. Kata Nabi, ya pilih yang lebih baik, yang orang soleh. Kenapa? Karena sedekah kita dibuat ibadah. Pilih dia yang soleh, kasih. Jadi makhluk yang terakhir ya, waktu haram. Nah, berarti kan Allah marah. Haram itu perbuatan dikerjakan menjadi dosa. Mana? Takhiruha, mengakhirkan an yaumil id. Artinya hari lebaran untuk lewat. Li udrin, tanpa uzur. Paya juzu, maka jadi boleh. Takhiru, mengakhirkan. Wa takunu kodoan biduni ismin kam lam yahdur. Gini maksudnya, batas bayar zakat itu paling lama, maaf nih, sehari raya tanggal 1 sampai maghrib. Itu batas akhirnya. Selepas itu udah gak lagi namanya zakat. Nah ini dia, illa kecuali dibolehkan mengakhir ya menjadi kodok. Ya, contohnya mana? Contoh nih ya, maaf. Kita mau bayar zakat. Yang kedua tadi jais, yang ketiga dari awal boleh. Haram membayar zakat setelah hari raya Idul Fitri hari pertama lewat. Haram. Kecuali orang yang kita mau kasih zakat di tangan ini nggak ada lagi, maka kita transfer kemana-mana. Itu saja. Jangan pernah kita punya rezeki nggak dikeluarkan. Hakikatnya kata Allah, harta kita yang kita miliki di dalamnya ada hak orang miskin. Ya, kalau zakat mal itu 2,5%. Bisa-bisa karena kita blur lempar. Kalau duit kita 1 juta, 2,5% berapa keluarinnya? Kecil atau gede? Kecil, 25. Naik sekarang. Ya, kan tadi 1 juta ya. Kalau 10 juta 250, gede kecil? Kecil. Naik 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Sama-sama 2,5%. Gede kecil? Kecil. Kan 100 juta. Karena saya nanya, 1 miliar berapa? 25 juta. Iya, 25. Kan 1 miliar. Berarti zakatnya, saya mau nanya, gede kecil? Nah, gede. Pada sama-sama 2,5%. Wah, janganlah buat emlek aja. Itu di situ godaan. Sekarang 4 miliar, berarti kan 100 juta. Gede kecil? Gede. Jangan bang, cepet dikasih masjid. Padahal di situ punya orang lain. Makanya baginda Rasul berkata begini, sedekahlah kalian ketika miskin. Bener banget. Saya berdua contohnya Pak Jis ya. Contoh ini enggak saya contohnya ke Pak Jiwage. Pak Is punya uang 20.000. Pak Jiwage, kalau saya minta 10.000 dikasih nggak? Kasih kan, karena kita teman Pak Haji ya. Jadi sarang 50%. Saya 10. Sekarang Pak Jiwage punya uang 100.000. Saya minta Pak saya butuh 50, pasti kasih 50% kan? Karena dibalik Pak Jiwage, saya punya uang 1 miliar, Bapak minta setengah, saya kasih nggak? Kenapa? Kegedean kan? Bener, pada sama-sama 50. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari lubuk hati yang paling rendah dan paling dalam menghadapi bulan Ramadan yang amat mulia, mohon dimaafkan lahir batin. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kita, bertemu bulan yang amat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Demikian yang ibu kita pada